tersebut merupakan kejahatan serius yang harus diberantas. Lalu langkah apa yang perlu dilakukan pemerintah untuk memberantas judi online dan mengapa fenomena judi online ini menjadi semakin liar di Indonesia? Kita akan segera membahasnya bersama dengan pakar keamanan siber Vaksinkom, Pak Alphonse Tanujaya, serta penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Pun Arianto Sutadi. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Agung di sini, terima kasih sudah berkenan bergabung sama kami di Berita Satu Utama untuk berdiskusi pada malam hari ini. Saya mau ke pengamat siber dulu Pak Alphonse. Kalau kita coba mundur ke belakang, sebetulnya sejak kapan penyakit dalam tanda petik ini berhasil masuk ke Indonesia, judi online ini? Sebenarnya judi itu sendiri saja sudah membuat pusing ya. Judi offline itu saja di Indonesia sebenarnya cukup sulit dibasmi, tetapi ini bisa dilokalisir. Yang jadi masalah dengan judi online sebenarnya ini makhluk yang sangat berbeda. Jadi walaupun sama-sama namanya judi, tapi satu online offline. Offline itu bisa dilokalisir, bisa disortir siapa aja yang ada di sana. Yang online ini yang berbahaya. Mengapa? Karena kalau offline kita bisa batasi orangnya, pendapatannya menengah ke atas yang bisa masuk. Kalau judi online seluruh lapisan masyarakat ini bisa masuk, itu yang bahaya. Mengapa? Karena kecerdasan digital dan finansial dari masyarakat, kalau menengah atas itu harusnya logikanya mereka tahu risikonya bermain judi dan tahu bagaimana cara kerjanya. Tetapi kalau masyarakat menengah bawah, mereka dibuai oleh mimpi. Nah, sehingga ini menjadi sangat marak. Dan ini berkembang judi online ini seiring dengan tingginya penetrasi digital Indonesia kira-kira 5-10 tahun terakhir ini. Tapi yang 5 tahun belakangan ini yang sangat marak. Nah, hal ini yang patut menjadi perhatian, dan memang Komdigi sendiri dulu kan Kominfo sempat keteteran kan kalau menghadapi mereka blokir aja, dia tinggal pindah-pindah, lalu ya akhirnya buat satu satgas sampai hari ini. Dan kita apresiasi, kita lihat bahwa 2025 ini di kuartal pertama ini laporannya menurun. Kita harapkan itu benar laporannya ya, dan kita percaya dan kita sangat apresiasi. Semoga dilanjutkan. Oke, tadi Pak Alphonse menyebutkan sebetulnya judi online ini sudah berpenetrasi ke dunia maya di tanah air begitu sejak 10 tahun, kurang lebih 10 tahun yang lalu ya, seiring dengan perkembangan teknologi dan digital di tanah air. Nah, dari 10 tahun yang lalu hingga hari ini, mungkinkah sudah ada laporan begitu? Udah ada berapa banyak laporan ke pihak kepolisian terkait judi online ini? Kita coba konfirmasi ke Pak Arianto. Pak Arianto. Kalau saya ditanya itu ya nggak ngerti Pak, saya nggak ngerti datanya. Bapak tanya ke polisi pun mungkin juga nggak tahu juga itu datanya Pak. Karena gini, judi itu ya yang namanya judi online ini jauh berbeda sekali dengan judi offline Pak. Saya jadi polisi mulai 50 tahun yang lalu Pak. Yang saya tangani dulu judi itu judi kopro, judi dadu dan sebagainya itu. Itu kalau judi zaman dulu Pak, untuk mengadakan itu butuh persiapan, butuh tempat, butuh orang yang bermain, itu butuh waktu. Nah kalau sekarang judi online itu satu hari bisa 1.000 bandarnya itu gitu. Bahkan bangun tidur pun ngecek ponsel bisa langsung aja gitu ya? Iya, jadi bandarnya sendiri satu hari bisa 1.000 muncul itu. Tanya Pak Anton itu. Apalagi pengikutnya Pak. Gitu. Jadi intinya nggak akan mungkin kalau judi online itu hanya digantungkan kepada polisi bisa nangkep bandarnya, kemudian menghentikan kegiatan itu. Ini judi ini nggak berhenti Pak, karena selama masih ada fasilitas ya cyber itu boleh dipakai untuk judi dan kemudian tidak diberantas dengan sangat tegas gitu ya, itu nggak akan mungkin bisa diberantas. Saya hanya berpikir gini, PPATK kan bisa mendeteksi itu berapa itu gitu ya, banyak gitu. Saya hanya menambahkan bahwa yang transaksi kayak gitu tuh bisa langsung di gitu loh di take down atau diapakan gitu, sehingga otomatis akan berhenti tuh kegiatan itu. Tanpa itu saya kira kok susah ya. Itu tadi kan sudah diberantas cyber udah menurun gitu. Kalau saya pikirannya bukan menurunnya Pak, tapi masih banyaknya ini kan yang bikin marahnya ini yang harus dihapuskan gitu Pak. Jadi harus kita berpikirnya lebih komprehensif menurut saya sih Pak. Aturan harus diperketat misalnya ya. Yang tadinya polisi itu yang bisa men-take down itu hanya Komdigi, mungkin ya polisi kalau menangkap tangan bisa langsung bisa misalnya gitu. Kemudian PPATK itu di Undang-Undang TPPU kan itu kan dia kan hanya
hanya melaporkan pada polisi menyelidiki. Itu mestinya kasusnya kalau untuk judi dirubah, Pak. PPATK kalau untuk judi bisa langsung stop atau bisa langsung sita gitu. Saya kira dengan gitu bisa mengimbangi daya operasional kita untuk mengantisipasi judi itu, daripada kita cuma terbengong-bengong terus, wah kok marah. Jelas kita yang pasti marah, Pak. Nggak akan mungkin dengan cara yang sekarang ini untuk memberantas judi online itu. Itu pandangan saya sih, yang nggak awam sekali dengan masalah cyber, tetapi melihat kriteria daripada judi online itu memang sangat tidak berimbang, Pak, antara kejadiannya, kemudian kecepatannya, dan kemudian proses kalau untuk menindak. Kalau menindak itu, Pak, menurut KUHP itu satu kasus saja itu bisa 3 bulan baru bisa digolkan sana, Pak. Nah sekarang satu hari 1000 muncul, gimana itu? Artinya butuh berapa bulan begitu ya? Satu kasus iya, kalau kita mau pakai KUHP, Pak, gitu loh. Selama ini kita mesti pakai KUHP. Waduh, saya udah bosan dengan KUHP itu karena terlalu lama itu, Pak. Itu KUHP itu dibikin hanya untuk melindungi HAM tersangka, tetapi dia melindungi HAM korban. Makanya mudah-mudahan KUHP yang baru ini modern betul lah, lompatannya tinggi itu, jadi bisa mengantisipasi model-model kejahatan yang seperti kayak gini ini. Itu mestinya ditumpas dengan cara yang spesial gitu, tidak harus pakai disidangkan di sana gitu. Harusnya pakai seperti model tilang itu aja gitu kan, itu real itu ya Pak Anton ya. Kalau orang udah judi itu kan real ada, udah langsung di take down aja tuh, udah langsung bisa gitu. Itu harapan saya sih kalau mau kita membayangkan apa yang disampaikan oleh Pak Arianto ini. Tampaknya judi online memang kompleksitasnya begitu tinggi, begitu rumit begitu ya. Bahkan mungkin ini tidak berlebihan kalau kita sebut judi online ini terkesan seperti mati satu tumbuh 1000 gitu ya. Ditutup yang satu bisa jadi yang lain juga ada lagi. Tumbuh 1 juta, Pak. Bukan tumbuh 1000. Ini juga mungkin membuat pemberantasan secara tuntas pada permasalahan ini menjadi kian sulit begitu. Saya kembali ke Pak Alfons kalau gitu. Dari kacamata Anda sebetulnya tantangan terbesar dalam pemberantasan judi online ini apa sih gitu? Sampai sudah 10 tahun berselang begitu, ini tetap ada. Ambil perumpamaan, Pak. Jadi kalau judi online itu seperti Thanos, Kominfo itu seperti Thor. Jadi kalau Thanos dilawan sama Thor itu kalah. Thanos mesti dilawan oleh Thor, Iron Man dengan Hulk. Nah, siapa itu? Ada PPATK, ada OJK, ada kepolisian. Nah, mereka Avenger itu bersatu baru bisa kalahkan Thanos. Kira-kira sekuat itu. Gambaran nyatanya bagaimana? Kalau Kominfo kerjanya ada situs judi online, mereka blokir aja. Dia tinggal pasang iklan baru, dia blokir aja, pasang iklan baru gitu loh. Itu tidak akan ada habisnya. Dia blokir aja, dia bikin domain baru. Itu enggak dia blokir 1 tumbuh 1000, itu benar dikatakan tadi. Nah, kalau jadi, nomor rekeningnya aja yang kita blokir gimana? Itu mungkin atau enggak? Nah, di sini perlu ada satu satgas khusus. Jadi sendirian nggak mungkin, kepolisian sendiri nggak mungkin bisa mengatasi ini tanpa Kominfo. PPATK sendiri nggak mungkin bisa mengatasi tanpa kepolisian, tanpa Kominfo. Jadi memang butuh satgas. Jadi dan cara efektif mengatasinya sebenarnya bukan dengan memblokir iklan. Kalau memblokir iklan ini saya nggak bilang bodoh, tapi kurang pintar gitu loh. Kenapa? Karena iklan ini kalau kita blokir, dia tinggal pasang dan itu jalannya otomatis. Kamu blokir 1, dia tumbuh 1000. Kamu blokir di Facebook, dia pindah ke Instagram. Kamu blokir Instagram, dia masuk ke SMS. Kamu blokir SMS, dia pindah kemana-mana. Dan itu nggak ada habisnya. Cara mudah untuk mengatasi ini adalah follow the ad, ikuti iklannya. Jadi kalau ada iklan judi online, itu ikuti, jangan diblokir, ikuti. Hubungi nomor ini untuk main judi online. Hubungi nomornya, udah dapat nomornya, kasih ke kepolisian. Lalu hubungi nomornya, kita mau main gimana? Oh, kamu store ke rekening ini, kasih nomor rekening ke PPATK. PPATK lacak, lihat alur uangnya kemana. Lalu habis itu kalau mau main ke server mana, nah dikasih servernya, server itu yang diblokir gitu loh. Jangan iklannya yang diblokir. Jadi nanti kan dibilang kurang pintar, kan malu gitu loh. Jadi dicari, follow the ad, very simple. Dia mau pasang dimanapun jangan dibasmi dulu, bikin satgas khusus untuk mengikuti iklannya, identifikasi nomor telepon atau nomor WA-nya, kepolisian langsung bisa tangkap orangnya. Tinggal minta ke provider ini orangnya di mana.
lalu nomor rekeningnya langsung ke PPATK, ke OJK. Ini banknya kenapa buka rekeningnya? Kenapa dikasih untuk menampung judi online? Dia pakai KTP asli atau palsu? Kalau pakai KTP asli, oke, yang ngasih KTP-nya diurus sama kepolisian. Kalau pakai KTP palsu, banknya diproses. Kenapa KTP palsu bisa lolos untuk buka rekening untuk nampung judi online? Lalu yang ketiga ya ditelusuri alur uangnya, dan itu tidak sulit dan kelihatan. Sayang sekali tidak ada pihak dari Komdiji atau beberapa narasumber lain dari termasuk PPATK yang mungkin tidak bisa bergabung bersama kami di sini. Tetapi mungkin kita bisa konfirmasi seandainya ada begitu ya pihak-pihak terkait. Jangan-jangan apa yang saya Pak Alfons itu sebetulnya sudah dilakukan tetapi tidak berhasil. Gimana kalau ternyata itu sudah dilakukan Pak Alfons tapi tidak berhasil? Seharusnya ini bisa berhasil, tetapi ya kita lihat kemungkinan gagal itu kalau masuk angin. Jadi di Satgasnya masuk angin lah, atau kemarin Kominfo masuk angin lah, seharusnya jadi pagar malah dia makan tanaman gitu. Ya yang itulah yang itu PR dari lembaga terkait gitu loh. Untuk jangan mudah masuk angin. Ini kan kasihan, yang hancur ini masyarakat bawah, masa depan mereka hancur. Sekarang anak-anak kecil udah main judi. Ya Anda nggak kasihan sih, masa depan Indonesia hancur loh. Kami juga sempat menampilkan datanya tadi ya, soal ada 400 anak juga yang terlibat judi online. Tapi saya coba kembali ke Pak Arianto. Pak Arianto, kalau tadi kata Pak Alfons ini ibarat kata kita playing Avenger gitu ya. Ada Thanos melawan Thor, melawan Captain America, Iron Man segala macam begitu. Ini tidak bisa kalau dilawan oleh satu lawan satu, harus dilawan bersamaan. Dari kacamata Anda, Pak Arianto, apakah baik Captain America itu, Iron Man itu, kemudian juga Thor, ini sudah bekerja sama dengan baik atau belum sekarang? Ini sebagai analogi ya, PPATK. Teorinya sudah, mereka sudah bergabung jadi tim gabungan itu Pak. Ya. Tapi saya tadi setuju dengan Pak Anton itu tadi. Kemudian ada aparat yang main-main ya. Saya punya dalil Pak ya. Dalil perjudian itu bisa marah apabila terjadi pembiaran. Pembiaran itu adalah pembiaran oleh aparat. Aparat itu entah. Kalau sekarang ini kan judi online, aparatnya kan banyak, bukan hanya polisi doang. Komdigi lah, PPATK lah, semua aparat yang bisa terlibat dalam itu kalau dia itu membiarkan, ya udah pasti walaupun pakai usaha apa-apa, dadal-dadal saja gitu. Makanya saya terpikir ya, ini kan semua saya tadi dari Pak Anton tadi gampang tuh memberantasnya kan gitu kan. Bolak-balik saya dengar dari para ahli mengatakan gampang, tapi kok selama ini pemerintah kok tidak bisa melakukan yang gampang itu, kan masih gagal terus kan itu Pak gitu. Dan seakan-akan ini dalam memberantas judi itu kemarin yang di take down bukan sumbernya, sehingga itu tidak mematikan lawan kan itu tadi. Nah saya terpikir ya, mungkin negara ini perlu ya, apabila menghadapi suatu kejahatan yang baru ini ya, itu perlu para ahli-ahli yang itu dilibatkan untuk menyidik bagaimana cara menghadapi kejahatan itu. Kalau polisi ya Pak, polisi itu cuma menyidik itu adalah mencari bukti-bukti untuk kejadian judi itu. Hanya mencari bukti aja, nanti kemudian memenjarakan kepada ke pengadilan. Tetapi polisi tidak ada tugas khusus untuk seandainya ada kejahatan gini ini harus menangkis dengan caranya begini. Karena di dalam tugas pokok polisi itu, di dalam undang-undang kepolisian itu tidak ada tugas memberantas kejahatan, itu tugas polisi. Hanya penegakan hukum, Kamtibmas, dan pelayanan itu saja. Nah sekarang menghadapi judi itu, semua kejahatan yang baru-baru ya, modusnya susah itu, pasti ditumpukan pada polisi untuk bisa menandingi itu. Padahal kan polisi ini sekarang kalau suruh ngadepi judi online, jelas kemampuannya kan nggak ada Pak. Karena dia misalnya dari luar negeri, kita alatnya nggak bisa. Kemudian kewenangan juga kita nggak bisa memblokir dan sebagainya itu. Nah mestinya ini ya pengalaman menghadapi kejahatan-kejahatan yang susah diberantas ini mestinya menjadikan konsep baru bagi negara ini, bagaimana cara menanggulangi kejahatan yang betul-betul canggih itu. Misalnya ya ahli-ahli itu yang di bidang itu juga dilibatkan di dalam kemampuan ataupun aparat yang bisa untuk menandingi kejahatan itu, misalkan unit pemberantasan kejahatan itu. Barangkali itu agak sedikit bisa menolong kebingungan kita untuk menghadapi judi yang begitu susah ini ya, padahal menurut kata orang gampang itu, tapi kok nggak berhasil. Dan satu lagi pesan saya, kalau seandainya judi ini memang betul-betul mau diinikan ya, pada siapapun aparat
yang dari manapun itu tadi, entah itu polisi Amerika, entah siapa itu tadi. Kalau yang curang ya harusnya dia dihukum 10 kali lipat daripada pelakunya gitu. Jangan dibiarkan. Termasuk hakim-hakim yang memutus itu, yang karena suap harusnya juga dikasih koreksi itu. Kemudian bagaimana dia dihukum karena kecurangannya itu, dan kemudian keputusannya itu harus dikoreksi juga. Kalau keputusan dengan pakai model suap itu apakah bisa dipertahankan secara legal? Kan konyol itu Pak itu. Nah sampai sekarang itu kan tidak pernah diperguncingkan oleh negara ini. Saya kira itu Pak, kalau menghadapi kejahatan-kejahatan yang sangat rumit itu Pak. Harus komprehensif dan harus betul-betul gentle gitu, artinya tidak tanggung-tanggung gitu. Oke, artinya bersih-bersih dulu di dalam, kemudian kita pikirkan strategi selanjutnya begitu ya. Tadi betul kata Maksud Pak. saya ini Pak, konsep kayak apapun kalau tidak bersih aparatnya nggak akan mungkin bisa jadi Pak. Itu harus diwaspadai. Makanya harus disertai dengan kontrol yang kuat. Apabila ada aparat yang terlibat dalam itu, hukumannya bukan tambah 1/3 menurut KUHP itu, tapi 3 kali lipat atau 10 kali lipatnya, harusnya begitu. Oke, Gitu. harus 10 kali lipatnya. Iya. Jadi dari kacamata Anda Pak Arianto, penindakan atau jerat hukum yang dilakukan selama ini belum dirasa cukup ya kan tepat, Pak, cuma gitu. pakai KUHP itu kalau Pak aparat yang bertindak cuma tambah 1/3-nya. Nah kok enak sekali itu Pak, menurut saya itu kan sangat jahat itu Pak. Aparat mestinya yang menindak tapi dia kolusi di situ. Masa hukumannya cuma ditambah 1/3? Itu pun kalau dihukum kadang-kadang cuma kena etika doang dia, pidananya nggak kena. Nah, itu nggak adil itu dalam menurut sistem peradilan yang menurut saya melindungi korban. Oke, kita lihat nih kalau kata Pak Alfons gimana, sependapat nggak nih Pak Alfons? Ya, memang kalau memang sistemnya sudah benar, lalu timnya sudah kuat, secara logika harusnya bisa terberantas dengan tuntas. Tetapi kalau hasilnya tidak sesuai dengan logika, ya pasti ada penyimpangan. Ya penyimpangan itu kita perlu cari. Ya kita nggak boleh menuduh, tetapi ya memang sebelum ini terbukti bahwa salah satu lembaga yang bertugas untuk memblokir judi online ini malah memfasilitasi, malah melindungi gitu loh. Ya. Nah kita harapkan hal-hal seperti itu yang dibereskan. Sebenarnya secara teknis tidak sulit seperti kita ungkapkan tadi. Follow the ad, dia mau pasang iklan di mana aja, kamu nggak usah basmi, ikutin, dapetin orangnya langsung diuraikan, dapetin rekeningnya langsung ditelusuri, dananya kemana aja, diblokir dan ditangkap dan dihukum dengan berat oleh pengadilan. Jangan udah setengah mati polisi tangkap juga, nanti pengadilan juga dihukum percobaan 3 bulan, selesai keluar lagi dia lakukan lagi. Ya ini memang butuh satu kesatuan, memang satu satgas yang sejalan gitu loh. Makanya itu kita andaikan seperti Thanos gitu loh. Kalau kita sendiri nggak kompak ya susah kita bisa menang. Oke. Sekarang kalau kita coba lihat sebaran kasusnya, Jawa Barat tampaknya duduk di posisi tertinggi, puncak dengan kasus judol terbanyak. Kemudian kedua adalah Jakarta begitu. Mengapa ini kebanyakan terjadi di kota-kota besar dari kacamata Anda, Pak Alfons? Ya, sangat logis. Jadi ini akan terjadi satu di daerah yang masyarakatnya paling tinggi. Yang kedua, penetrasi digitalnya paling tinggi. Jadi 2 daerah ini di Indonesia merupakan daerah dengan jumlah masyarakat dan penetrasi yang tinggi. Saya yakin juga di Jawa Timur juga tidak kalah karena jumlah masyarakat dan penetrasi digital tinggi. Jadi makin tinggi penetrasi digital akan selaras dengan penyebaran judi online ini. Dan selain itu juga mungkin kita bisa atasi dengan memberikan literasi digital dan literasi finansial. Kalau saya lihat sih Komdigi dan banyak pihak terkait juga sudah melakukan itu. Kenapa ini penting? Literasi finansial dulu ini perlu. Kenapa? Karena supaya masyarakat tahu bahwa kamu kalau punya penghasilan 10, kamu harus ditabung 2, 8 dipakai. Jangan dipakai semua lalu malah ngutang, lalu dipakai uang ngutangan. Itu pertama, literasi finansial itu kebijakan mengelola finansial. Kalau misalnya penghasilan kurang ya jangan bermewah-mewah, belum saatnya beli handphone, jangan dulu. Kasih tahu pengertian ke anaknya atau apa gitu loh. Ya, itu yang pertama. Kalau literasi digital itu masyarakat perlu diajari bahwa sebenarnya main judi online ini
bego kuadrat. Mohon maaf nih kalau saya katakan bodoh kuadrat. Kenapa demikian Pak Alphonse? Karena kamu main judi saja, bukan judi online, kamu main judi saja itu sudah bodoh. Kamu sudah dilarang. Lalu yang kedua, kemungkinan menangnya kecil. Sedangkan judi online itu kemenangannya bukan ditentukan oleh judi itu sendiri, kemenangannya ditentukan oleh bandar. Jadi bandar itu banyak bekas-bekas admin judi online yang mengungkapkan, gue tinggal tentuin, gue mau kasih dia menang atau kalah. Aku mau kasih dia menang dulu supaya terjerat, supaya dia semangat gitu, lalu terjerat, kasih menang. Kalau udah menang, dibikin kalah. Jadi kemenangan modus yang sering terjadi gitu ya oleh katanya. bandar. Dikasih menang dulu, kemudian mereka penggunanya merasa bahwa sudah dapat keuntungan, maka ketagihan dan akhirnya terus-terusan kalah begitu ya? Ya, uang yang harusnya tidak boleh digunakan untuk ini uang keluarga, uang sekolah anak lah, atau jaminan motor apa di ini, karena dengan iming-iming wah gue bisa dapat lebih besar lagi, yang ada bablas semua. Nah, jadi literasi digital dan finansial itu yang perlu digalakkan, dan kita lihat sih semua sudah mulai dari Komdigi. Saya harapkan dari Departemen Pendidikan, Departemen Sosial juga kalau bisa dikaitkan. Saya sangat setuju. Kalau misalnya Anda ingin menerima bansos atau apa, pernah nggak terlibat judi online? Kalau pernah, jangan dikasih bansos. Memang harus begitu supaya mereka sadar bahwa ini memang nggak benar gitu. Dan kamu juga kurang cerdik gitu. Kenapa kamu main judi online? Dan dari Kementerian Sosial dan Kementerian terkait juga selalu berikan literasi digital dan finansialnya supaya mereka tahu, jangan dikelabui. Oke, kembali ke Pak Arianto. Selain bersih-bersih, Pak Arianto, tadi Anda menyebutkan bahwa laju dari pertumbuhan judi online ini begitu masif. Bahkan katakanlah bisa aja ini eksponensial begitu ya, setiap harinya tuh ada terus. Nah, sementara kecepatan penegakannya juga boleh dibilang, kami tidak bilang itu lambat, tetapi mungkin tidak sama cepatnya. Lambat kalau saya bilang. Tapi tidak sama cepatnya begitu ya dengan. Oke. Nah, kalau gitu apa yang perlu dilakukan untuk mengakselerasi penanggulangan ini begitu supaya penegakan itu bisa berlari sama kencangnya dengan pertumbuhan judi online ini? Ya, penegakannya harus komprehensif. Jadi tidak hanya pendekatan penegakan hukum saja, tapi tadi Pak Anton bilang ada literasi. Kalau polisi itu ada pencegahan, itu pembinaan, pencegahan secara dini, itu tadi yang pakai literasi dan sebagainya. Pencegahan itu menghilangkan kesempatan, dan yang terakhir penindakan itu. Kalau polisi ada 3 yang bagian besar itu. Tetapi kalau untuk judi ini butuh lagi koordinasi dari semua stakeholder Pak, yang mempunyai kewenangan yang memberikan fasilitas bisanya berkembangnya itu judi itu. Jadi kalau supaya kita tuh berimbang antara pertumbuhan dengan ya para pihak yang memberikan fasilitas itu kemudian menutup fasilitasnya supaya perjudian itu tidak berjalan gitu. Sehingga akan berkurang kan gitu kan otomatis. Tapi kalau yang bersangkutan tidak punya kesadaran untuk menutup fasilitas itu ya setengah mati kita. Termasuk juga mengurangi para peserta itu tadi dengan yang literasi itu tadi. Tapi literasi ya untuk menyadarkan orang sadar jadi judi itu. Pengalaman saya Pak Anton ya menghadapi judi yang sudah seneng itu Pak, nggak bisa Pak sampai mati dia itu nggak akan sadar Pak itu orang itu kepala ya, dari konglomerat sampai bangkrut aja dia nggak kapok itu judi itu Pak. Itu jadi itulah judi Pak. Jadi menurut saya itu tadi komprehensif, semua stakeholder yang terlibat mau bertanggung jawab untuk serius ikut-ikut berantas, jangan hanya ngomong doang tapi kemudian ternyata dalam prakteknya tidak serius gitu. Dan kemudian menuduhkan pada orang lain yang tidak berhasil gitu. Itu namanya tidak akan capai suatu tujuan yang benar-benar bisa dicapai karena memang kondisinya kayak gitu Pak. Harus komprehensif. Tetapi ada yang menarik temuan di lapangan. Karena ternyata tidak semua sadar begitu aplikasi atau mungkin juga situs yang diklik itu adalah situs sebetulnya judi online. Beberapa dikemas begitu dengan seolah-olah ini seperti permainan, seperti sebuah games gitu, warna-warnanya menarik, berwarna-warni begitu, sehingga tidak sedikit di antara mereka yang mengklik link atau mungkin iklan mengira bahwa itu adalah sebuah permainan begitu. Muncullah kemudian pertanyaan, jangan-jangan ini adalah terjadi karena kurangnya literasi, kurangnya pendidikan. Contoh saja mungkin ada 400 anak-anak yang juga ternyata terlibat judi online. Bisa jadi di antara anak-anak itu nggak semuanya ngerti kalau itu sebenarnya judi online, bukanlah sebuah game yang kemudian mendapatkan bonus atau ada keuntungan gitu.
Gimana Anda melihat ini, Pak Alphonse dan juga Pak Arianto? Kalau saya itu tadi ya, patroli cyber ditingkatkan. Jadi yang bukan hanya biar anak-anak itu terjebak karena pancingan-pancingan itu memang taktik daripada bandar mesti kayak gitu Pak. Tetapi yang mempunyai kewenangan untuk mengecek bagaimana apa istilahnya itu kalau cyber konten-konten apa itu mestinya mereka mengatakan patroli Pak. Kalau kemudian muncul kayak gini udah langsung take down aja gitu, nggak usah nunggu korban laporan gitu. Kalau ini ada bau-bau ini kemudian dipasarkan gitu, ini udah langsung coret saja, ibaratnya kayak gitulah. Makin banyak mereka berkilah, makin banyak kita mencoret. Saya kira itu lebih praktis ya. Ini pemahaman saya orang yang kuper mengenai cyber. Okay. Mungkin yang lebih tahu Pak Anton. Pak Alphonse, gimana kalau kata Anda Pak Alphonse? Jangan-jangan karena minim edukasi juga, tidak ada literasi soal bahayanya dari judi online begitu. Karena tampilan dari judi online ini juga tampaknya seperti permainan aja gitu, seperti game gitu, berwarna-warni, ceria gitu. Kelap-kelip. Memang begitu. Awalnya itu akan diberikan seperti game dan memang mereka ambil di area abu-abu. Jadi awalnya akan bermain seperti game, tidak ada uang yang dilibatkan. Lalu jika makin giat, lalu mereka akan profiling. Nah, lalu ada yang mengalihkan menjadi judi online. Nah, harusnya memang ada tindakan tegas. Dari Komdigi juga memang harus memberikan tindakan tegas kepada pembuat aplikasi yang awalnya membuat permainan game. Ini bukan judi, tidak taruhan. Oke, tapi pelan-pelan dia buat adrenalin dari usernya, tiap kali menang merasa senang, lalu mulai dialihkan ke judi online, atau di aplikasi itu muncul iklan judi online. Nah, itu sebenarnya satu pekerjaan yang terorganisir, yang rapi. Nah, kalau hal-hal seperti itu memang pengembang aplikasi yang bertanggung jawab itu harus ditindak dengan tegas, dan Komdigi memang harus menindak tegas dan harus bekerja sama juga meminta kepada yang punya aplikasi, khususnya Google di sini, Google Play yang banyak, supaya kalau ada aplikasi seperti itu pengembangnya diblokir dan tidak bisa membuat aplikasi lagi. Ya memang itu sangat lekat. Jadi antara judi itu pertama-tama main game biasa, tahu-tahu menang dapat token, tahu-tahu habis itu dapat duit, tapi kamu mesti taruhan supaya dapat lebih banyak lagi. Nah, di situ yang memang begitu cara kerjanya. Oke. Dari Januari begitu ya, ada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK ini sempat menyatakan kalau Maret 2025 ada sebanyak 1.066.000 orang yang melakukan transaksi terkait judi online. Dari jumlah tersebut ternyata 71% merupakan masyarakat dengan penghasilan di bawah 5 juta rupiah begitu. Dari temuan ini begitu, apa yang bisa kita petik, Pak Alphonse? Yang paling rentan itu masyarakat menengah bawah. Judi online itu sangat berbahaya, lebih berbahaya daripada judi offline. Karena tidak bisa disaring. Kalau judi offline itu bisa dilokalisir, bisa dibatasi siapa yang masuk, bisa dibatasi resikonya, dan orang yang masuk itu sudah tahu resikonya. Kalau lu kalah lu habis gitu. Tapi kalau masyarakat menengah bawah ini mereka mungkin tahu resikonya tetapi tidak sadar dan diberikan iming-iming. Jadi pertaruhkan uang yang ada, bahkan dapat dari bansos, kalau perlu uang sekolah anaknya, karena dia udah pikir, wah ini gue 100.000 bisa dapat 1 juta, wah kalau 1 juta bisa dapat 10 juta, 10 juta bisa dapat 100 juta gitu. Nah, mereka dengan iming-iming seperti itu ya mereka sangat mudah untuk dikelabui dan jumlahnya sangat masif. Nah, ini yang kalau berjalan terus, lama-lama mereka yang terjerat judi online ini tidak akan mau bekerja. Maunya gue cuma klik-klik aja dapat uang, nggak usah kerja. Nah, hancurlah. Sebenarnya ini kalau kita mau bilang narkoba model baru, sebenarnya kira-kira seperti ini gitu, narkoba digital. Ini yang akan karena masa depan. Candunya gitu. Begitu ya? Ya, dan mereka jadi pikir orang sekarang kan selonjor aja, dapat duit, nggak usah kerja. Nah, yang hal-hal seperti itu yang maka kita perlu, walaupun susah, literasi digital dan finansial tetap harus digalakan dan selain dengan penindakan judi online ini. Oke, Pak Arianto, mungkin ada tinjauan dari Anda? Ya, saya cuma menambahkan saja ya.
yang namanya judi online itu yang paling berat adalah pancingannya itu tadi. Jadi kan dia pertama kali memancing-mancing seakan-akan itu bukan judi, yang satu. Yang kedua, memberikan keuntungan kepada pemain itu walaupun tadinya non finansial, tapi akhirnya kemudian kan pindah ke situ. Nah, makanya itu inilah bedanya dengan judi tradisional itu. Kalau yang dulu kan hanya penjudi khusus, harus pergi, harus itu ribet sehingga sangat sedikit yang masuk. Tapi sekarang anak-anak kecil pun bisa langsung masuk. Nah, itu tandingannya saya kira nggak bisa menandingi ya, cuman itu tadi patroli dari Kominfo tadi harus rajin, dia begitu ada muncul itu langsung dicegat-cegat. Memang ini akan menghambat, seakan-akan membatasi HAM ya, tapi saya kira lebih baik begitu ketimbang kita itu nggak bisa menangani para penjudi yang bikin susah orang banyak, yang bikin yang melanggar HAM orang banyak kan itu ketimbang dia sendiri gitu. Jadi saya kira pemerintah mesti tegas ya, memberikan ketentuan yang strict sekali kepada Kominfo untuk bisa memberikan membredel situs-situs apapun ya bisa apapun aparat yang dikasih kewenangan itu untuk menangani itulah secara dini, termasuk PPATK itu Pak. Kalau misalkan ini diindikasinya ini alirannya ke sini terus, berarti kan ini bandar, ya itu aja, itu PPATK boleh langsung menindak itu. Nggak usah PPATK laporan pada polisi, karena polisi itu kalau dilapori ya. Data ini menyebutkan kalau Januari hingga Maret ini transaksi yang berputar untuk judi online itu adalah 47 triliun rupiah. Ini terlihat seperti fantastis, tapi sebetulnya kalau kita bandingkan dengan periode yang sama di tahun 2024, ini hampir hilang setengahnya begitu. Karena tahun lalu di Januari kemarin 90 triliun rupiah yang berputar. Berbicara turun itu Pak. Kalau kita ngelihatnya jangan berbicara turunnya Pak. Kalau saya masih banyaknya itu. 47 triliun itu Pak ya, kalau kita hitung-hitung ya, masing-masing kalau yang kena itu berapa kerugiannya, berapa ribu orang yang jadi korban itu Pak. Itu mestinya yang diinikan gitu. Kalau cuman bahwa sekarang udah turun itu sepanjang itu masih banyak yang kena, ya itu harus menjadi PR kita untuk menindak sampai tuntas. Cara menindak sampai tuntas itu menurut saya itu tadi Pak, perkembangan itu fasilitasnya harus dihambat. Walaupun peraturan itu kemudian nanti seakan-akan mengekang kebebasan orang untuk hak mereka untuk apalah, silakan. Tetapi saya pikir di sini kita sudah berpikir jangan lagi terpancing pada perlindungan hak asasi manusia, tapi kemudian manusia yang banyak menimbulkan korban orang banyak itu kemudian tetap dilindungi aja supaya tidak dihukum. Itu menurut saya kan tidak adil tuh. Kasihan orang-orang banyak menjadi korban, tidak terlindungi haknya karena kerugiannya tidak dikembalikan oleh negara, oleh kerugian yang dilakukan oleh penjahat-penjahat itu tidak bisa dikembalikan pada korban gitu. Saya kira itu yang mesti jadi patokan ya untuk pemberantasan untuk judi ini menurut saya. Muncul premis baru nih Pak Alphonse. Kalau tadi tampaknya berbagai pihak perlu bekerja sama untuk memberantas judi online ini begitu. Itu kalau ternyata di dalam negeri. Kenyataannya banyak juga situs judi online begitu yang ternyata serangan-serangan ini didapat dari luar negeri justru. Apa yang perlu kita lakukan begitu untuk mengakselerasi penumpasan judi online yang juga ini ternyata berasal dari luar negeri servernya misalkan? Yang dibasmi itu jangan iklannya, yang dibasmi itu servernya. Kalau kamu basmi iklannya, kamu basmi 1, dia pasang 1000, di program otomatis kamu lawan bot nggak mungkin menang. Tapi servernya itu nggak banyak, servernya kurang dari 10 gitu loh. Jadi yang tadi kita kembali lagi, ikuti iklannya, dapatkan nomor WhatsApp, dapatkan nomor rekening, habis itu pura-pura store juga store, ya kan? Tapi kan diawasi gitu ya. Lalu kan dapat nomor IP dari server judi online-nya, yang diblokir yang itu. Jadi jangan yang diblokir iklannya, itu nanti dibilang kurang pintar gitu loh. Nah kalau itu ternyata servernya ada di luar negeri gimana? Kominfo kan Komdigi kan memiliki hak. Mereka tinggal bilang seluruh ISP, blok IP ini, blok IP ini, blok IP ini. Ya, mereka pindahkan server lagi, blok lagi. Memindahkan server itu lebih sulit daripada masang iklan. Kalau iklannya kita basmi 1, dia tinggal ganti 1000, memindahkan server itu dia perlu repot untuk pindahkan server, dan lama-lama kita udah ketahuan polanya. Oh, ini di negara ini, negara ini. Kemarin kan sempat juga dari Komdigi memblokir satu negara kan, karena oh ini mayoritas kamu ini judi online gitu loh. Sebenarnya bisa kalau memang dilakukan dengan baik dan serius. Jadi sebetulnya kalau kita mau serius ini
bisa dilakukan? Ada caranya, ada langkah-langkahnya yang sebetulnya mudah untuk dikerjakan begitu ya. Terakhir mungkin, banyak juga masyarakat yang awalnya coba-coba karena tergiur iming-iming. Bisa uang kaget yang disajikan begitu ya dalam konten menarik di sosial media hingga akhirnya terjerumus di dalam judi online. Apa yang perlu diwaspadai masyarakat agar dapat menghindari konten-konten pancingan semacam itu? Pak Alfons. Oke, jadi masyarakat judi online dan penipuan online intinya begini, kalau dikasih uang terima aja, kasih nomor rekening, kalau disuruh setor baik dengan janji apapun, sehebat apapun, untung 10%, untung 100%, untung berapa kali lipat, langsung stop. Pokoknya kalau dia mau setor silakan kita terima. Kalau suruh langsung setor, langsung stop, blokir nomornya, selesai. Itu saja. Anda nggak perlu mengerti terlalu banyak IT, ujung-ujungnya uang Anda akan hilang. Nah, saya kasih tahu kuncinya, kalau di store uang, terima aja, dia pasti kasih pancingan supaya kamu percaya dulu, udah terima, udah selesai, blokir. Itu pun yang akan terjadi ketika Anda ditipu. Anda udah store uang ke dia, Anda minta store balik, dia nggak akan mau, dia blokir Anda. Oke, terakhir mungkin untuk Pak Arianto, adakah himbauan untuk masyarakat luas? Ya, saya mengimbau kepada masyarakat ya, seperti tadi Pak Ampon itu, apapun motifnya ya kalau memberitahu itu. Kalau sekarang kita lebih baik nggak usah mencoba-coba lah gitulah. Udah langsung, saya sering tawar itu ini kayak game itu udah delete saja lah gitu. Karena kalau enggak ya kita tuh sangat sulit untuk menghindari dari pancingan bandar itu. Gitu. Jadi masyarakat harusnya sudah a priori lah kepada judi online itu. Dan kemudian yang kedua dari Kominfo harus betul-betul pokoknya yang berbau judi sedikit itu langsung di-delete aja menurut saya gitu. Baik, Pak Arianto terima kasih sudah berkenan berbagi insight bersama kami. Pak Alfons juga terima kasih sudah berbagi insight bersama kami. Harapan kita sama tentu agar fenomena penyakit masyarakat ini judi online bisa segera diberantas sampai ke akarnya tuntas begitu ya, dan masing-masing instansi kelembagaan bisa bekerja bersama-sama untuk memberantas ini secara menyeluruh. Selamat kembali beraktivitas Bapak-bapak. Selamat malam. Selamat malam. Usai jeda pemirsa, kita masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetap harus bersama kami di Berita Satu Utama.